tunggu saja. Jamaah Isya dan Tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubalik harus netral. Isya dan Tarawih. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Ramadan itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang selalu terjadi di musim panas. Makanya para ulama-ulama mengambil definisi Ramadan dari akar kata ar-ramad yang bermakna panas terik yang membakar. Karena bulan Ramadan pada masa itu selalu terjadi di musim panas. Dari kata inilah terambil kata Ramadan yang artinya panas terik yang membakar. Nah, ulama-ulama menjelaskan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Ada yang menarik, guru hadis saya dulu, ini di Makassar dulu, Prof. Hamdan pasti lebih tahu dari saya. Ada ulama hadis yang sampai hari ini belum ada samanya, gantinya. Namanya Al-Alimul Allama Al-Jalil Nasirus Sunnah Ki Haji Muhammad Nur. Itu Ki Nur, Pak Dokter, hafal kutubus sittah luar kepala. Saya dulu belajar hadis sama beliau. Saya ingat di rumahnya di Daya itu berangkat imigrasi di Masjid Taqwa kan pindah ke Daya. Itu kalau bisa baca Sahih Bukhari misalnya. Beliau habis sholat subuh kan panjang wiridnya dalam kamar. Kita ini santri-santri di luar. Dia bilang kasih keras suaranya ya. Misalnya contoh kita baca hadis. Ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah Allah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bacakanlah itu matan hadis. Ada yang salah baris, mestinya dijar atau dirafa keliru, atau ada kosakata yang tertinggal, itu beliau menegur dari dalam kamar, ulangi. Kita ini santri kan habis sholat subuh ini, Prof, baca kembali. Apa yang salah ini? Mana yang benar? Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau keluar dari kamar, beliau kemudian membaca matan hadis itu sampai 10 kali diulang. Ada kata yang diulang sampai 10 kali. Disitulah kita baru paham, oh ternyata saya keliru, atau ada satu kosakata yang tertinggal. Ada kosakata yang tertinggal. Nah, ini membuktikan bahwa beliau memang betul-betul hafal matan, sanad, termasuk rawinya. Beliau bisa bilang begini, saya meriwayatkan dari guru saya, dari gurunya, 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 dari gurunya. An Zaid bin Arqam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nur, keren. Belum ada setelah ini. Belum ada ulama hadis di tanah Makassar ini yang bisa menghafal Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, An-Nasai, Darqutni, Ibnu Majah di luar kepala. Dengan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di atasnya lagi hadis-hadis itu. Itulah Allahyarham guru kita Ki Haji Muhammad Nur. Nah, beliau pernah bilang begini, tidak benar itu kalau Ramadan dibagi ke dalam 3 fase. Setelah para muhaddis meneliti, bulan Ramadan itu Nabi tidak pernah membagi ke dalam 3 fase. Yang ada pembagian Ramadan ke dalam 3 fase itu adalah metode para ulama untuk mendekatkan kaum muslimin kepada Ramadan. Karena tidak mungkin kita semua yang hadir di masjid ini bisa berpuasa seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang saya bisa seperti Nabi, matampo. Apa dia bilang matampo? Macingkang. Apa dia bilang macingkang? Memboro, sombong. Saya seperti Rasulullah. Gimana? Apanya yang sama kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi dilempari kotoran, beliau membalas dengan doa. Ya kan? Pada saat Nabi dilempari di Taif, turun malaikat Jibril, turun lagi satu malaikat penjaga bukit. Ya Rasulullah, dengan izin Tuhan, saya akan timpakan itu bukit di atas penduduk Taif itu yang melempari Anda, agar mereka binasa untuk selama-lamanya. Apa kata Nabi? Jangan. Boleh jadi nanti anak keturunan mereka akan beriman kepada Allah. Ini Rasulullah. Kira-kira kita kalau dilempari marah tidak? Baru beda pendapat aja kita udah jengkel. Betul tidak? Jadi apanya ini? Berat kita mengikuti Rasulullah. Itulah kenapa para ulama selalu menciptakan metode-metode untuk mendekatkan kita kepada amalia-amalia Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah metode Ramadan ini. Jadi awal Ramadan rahmat. Awalnya Ramadan adalah rahmat. Nah, ulama-ulama muqatta menjelaskan, menarik ini. Ini panjang sekali dokter kalau mau dihabiskan ini. Diambil saja yang penting-penting. Karena tidak. Sudah bisa tarawih belum kita? Belum pi. Nah, berapa menit ini, Bro?
Kalau Pak Rektor sudah bilang begini, aku langsung Al-Fatihah. As-salatu sunnat tarawih jami'at rahimakumullah, bagi yang mau puasa besok. Tapi yang tidak puasa besok, ya jangan coba-coba salat tarawih. Tidak boleh dipanjar. Nanti orang lagi bilang bid'ah, tidak ada dalilnya. Seperti contoh ini Pak, sebelum saya jelaskan. Ada yang tanya, Ustaz, besok saya sudah tidak puasa, tapi saya lebaran lusa. Iya kan? Betul ya? Ada yang biasa begitu kok? Kan negeri ini biasa terjadi itu. Ustaz, besok saya tidak puasa, tapi saya lusa lebaran. Saya tanya kenapa? Karena sudah ada yang takbir tetangga saya. Karena ada dalilnya. Kalau sudah takbir berarti sudah haram berpuasa. Bagi yang meyakini 1 Syawal sudah jatuh pada hari itu. Tapi kalau kita tidak berpuasa, berarti kita lebaran hari itu. Tidak boleh dilangkai. Saya sudah tanya di korespondensi nih. Saya ingat saya pernah korespondensi dengan seorang pakar fikih, itu sudah meninggal, dari Profesor Dr. Syekh Wahbah As-Suhaili, penulis kitab Fiqhul Islam Mu'adilatuhu. Itu pernah datang di asrama haji waktu Muktamar NU. Tahun berapa itu Prof. Kiai Said Agil Sirot pertama kali terpilih? Saya ingat, karena saya urusi kiai waktu itu, perumahannya, pemondokannya. Ya, saya tanya Syekh Wahbah As-Suhaili, apa bisa orang berpuasa? Saya bawa kitabnya, minta ditandatangan, Fiqhul Islam, minta berkah supaya ditandatangani. Saya tanya, Prof. Syekh, ada yang nanya saya, bisa enggak kalau terjadi perbedaan penetapan 1 Syawal, bisa enggak kita tidak puasa hari ini, lalu besoknya, lusanya baru kita berlebaran? Dia bilang haram. Kalau Anda sudah tidak puasa, berarti Anda sudah meyakini itu 1 Syawal. Tidak ada pendapat ketiga. Jadi saya mau tegaskan pada malam hari ini, siapa tahu nanti Ramadan ini kita berbeda, tidak boleh kita bilang saya puasa ikut Muhammadiyah, lebaran ikut pemerintah. Haram hukumnya itu. Gak bisa. Jadi kalau Anda sudah tidak lagi berpuasa, Anda takbir, artinya sudah 1 Syawal. Itu pandangan seorang pakar fikih kontemporer, dan korespondensi lagi kita tanya ulama-ulama yang lain lagi, dan semuanya hampir sepakat. Jadi ini yang awal yang saya mau sampaikan. Jemaah tarawih yang memuliakan Allah, jadi huruf pertama Ramadan itu awaluhu Ramadan rahmat. Apa itu rahmat? Orang Bugis bilang pamase, kasih sayang. Ada doa yang sangat menarik, itu doa Nabi Khidir. Orang pesantren tahulah ini. Biasa kita baca pada malam Jumat. Diawali dengan satu kalimat yang sangat indah. Begini redaksinya. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, aku datang memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Dalam bahasa orang Bugis bilang, pamasena puana salipuri mana. Rahmat Allah meliputi kita semua. Ramadan hadir membawa rahmat. Guru saya dulu menjelaskan apa artinya rahmat di awal kata huruf Ramadan itu. Sambung silaturahmimu. Ada ibu-ibu di atas ini, Bu. Ada bombeka, Bu? Saya mau tanya ibu yang di atas ini. Ya, jamak jawab dalam hati saja. Ada yang putus silaturahmi di sini dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya. Jangan mengharapkan Anda dapat rahmat Allah kalau Anda putuskan silaturahmi dengan sesama. Itu salah satu contoh. Apa lagi rahmat Allah? Ada yang tanya, Ustaz, bisakah orang ziarah kubur di awal Ramadan seperti tradisi masyarakat kita? Terserah. Mau ziarah silahkan, tidak ziarah tidak apa-apa. Yang salah kalau ada yang bilang tidak sah puasa kalau tidak ziarah kubur dulu. Ya, itu yang keliru. Atau kalau ada yang bilang yang pergi ziarah kubur sebelum Ramadan tidak sah puasanya, itu juga keliru. Ya, karena berziarah kubur itu silaturahmi, itu menyambung silaturahmi. Jangan kita pikir orang-orang yang mati wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tasurun. Nah, ada yang bilang itu ayat Ustaz maksudnya untuk para sabilillah. Anda tidak paham bahasa Arab kalau begitu. Apa itu sabil? Coba buka kamus bahasa Arab. Sabil dengan as-sirat, apa bedanya? Kalau as-sirat itu bermakna jalan lebar yang bisa menelan. Saking lebarnya itu jalan, semua tertampung di jalan itu. Sabil itu jalan-jalan kecil, istilahnya mantan wali kota Makassar, lorong. Jadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, jangan kalian menyangka orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu artinya banyak cara jalan untuk mati di jalan Tuhan. Seorang suami meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah, itu sabilillah. Istri yang sedang menggoreng, buat nasi goreng untuk suaminya di pagi hari, tiba-tiba kompor gasnya meledak, mati dia sabilillah, karena dia berkhidmat kepada suami dan anaknya. Itu ibadah, bukan cuma angkat senjata.
Maka harus dipahami itu bahasa. Saya bilang kemarin sama teman-teman di DPR, saya bukan anggota DPR, tapi bilang ada itu zamannya Pak Ilham itu ada Perda itu, pemberantasan buta aksara Al-Quran. Saya bilang jangan cuma buta aksara dan membaca atau menghafal, tambah lagi satu, memahami. Tidak cukup dengan menghafal. Jangan bangga anak-anak kita hafal Quran tapi dia tidak paham Al-Quran. Celaka itu. Oh maaf ya, sorry ya. Mengerti maksudnya sorry ya? Jangan selalu di masa Rasulullah orang hafal Quran pasti karena belum ada catatan masih sangat kurang, maka dibutuhkan para hafiz untuk menjaga ini Al-Quran. Hari ini Al-Quran ada di sini, Al-Quran ada di mana-mana, dicetak di mana-mana, kita mudah mengakses. Tapi saya tidak bilang menghafal tidak bagus. Yang istimewa kita hafal dan kita paham. Ini contoh sederhana. Wala taqulu sabil. Kalau kita paham bahasa, kita mudah menjelaskan bahwa sabil yang dimaksud dalam ayat ini bukan cuma yang mengangkat senjata untuk berjuang melawan orang-orang yang mau menghancurkan agama, tapi sabil yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang niatnya karena Allah, niatnya untuk Allah, dia berhikmat kepada suaminya, kepada istrinya, mencari nafkah, pergi belajar, mengajar, itu semua sabilillah. Tergantung innamal a'malu binniyat. Kalau niat itu karena Allah, maka dia tergolong sabilillah. Nah, rahmatnya Ramadan itu rahmat. Jadi mari kita menyambung silaturahmi. Yang berikutnya, Kode adik, Pak Dokter, lanjut lagi. Belum bisa ini, Bro. Bisa lanjut, Bro. Kita izin dulu sama beliau. Neker-neker gini, suruh ceramah depan rektor. Nah kita biar kata jurusan tidak. Yang berikutnya, awsatuhu Ramadan. Pertengahannya Ramadan. Nah itu ulama yang bagi tuh. Malam 10 sampai malam ke-11 itu program kerja lah kata para ulama kita. Apa artinya? Perbanyak istighfar. Guru saya bilang, nah sejak awal Ramadan orang sudah istighfar, betul tidak? Tapi kita bisa membuat program. Awal Ramadan kita berbagi silaturahmi, bersambung rasa, beranjang sana, menyedekahkan sesuatu yang ada yang berlebih pada kita, buka, kasih sahur, kira-kira begitu. Ini kritik ini untung tidak pengurus Al-Markas. Saya pernah ceramah begitu di Al-Markas, saya bilang begini, kenapa kita selalu bangga ini mengumumkan miliar-miliar saldo kas miliar, apa manfaatnya ini uang kas masjid disimpan di masjid? Ini kalau Nabi hidup ditegur kita semua ini. Kalau sudah masjidnya aman, tidak ada yang mau ditambah sisa, ya mengelola masjid itu sudah berlebih dananya. Itu kan dana itu bisa didistribusikan ke masjid-masjid yang belum selesai yang ada di sekitarnya. Ya, ada masjid di Jogja juga kalian. Tidak pernah selalu nol kasnya dalam sepekan. Kalau ada jemaahnya 3 hari tidak datang sholat berjamaah dicari. Mana Pak ini? Mana Ibu ini? Kenapa dia tidak datang jamaah sudah 3 hari? Dicari tahu. Datang ke rumahnya. Oh ternyata sakit. Kenapa tidak berobat? Udah berobat, minum obat, nggak ke rumah sakit. BPJS saya tidak mampu mengcover. Kita yang bayarkan ongkos rumah sakitnya. Dana masjid dipakai membayarkan ongkos rumah sakit jemaah. Bayangkan. Ada jemaah anaknya mau selesai skripsi, tidak bisa membayar uang penyelesaian akhir. Masjid yang membayarkan. Ini namanya membangun umat. Jadi bukan hanya jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud. Itu dimaksud rahmat. Nah, huruf kedua Ramadan 5 menghira ampunan, perbanyak istighfar. Istighfar apa artinya? Ya, hisab dirimu. Jangan selalu cari kejelekannya orang. Kita tuntun diri kita ini. Astagfirullah. Dulu ulama-ulama kita itu Prof ini orang Bone. Ada dulu ulama di Bone namanya Ki Haji Ahmad Bone. Kakek saya bersahabat dengan beliau, Prof. Masih ada tulisan tangannya itu di rumah saya di Mandar. Itu guru Ki Ahmad Bone. Ada tulisannya itu dalam bahasa Bugis, saya terjemahkan. Dia bilang begini, kalau kau mau sholat, jangan langsung mengangkat tanganmu untuk takbiratul ihram, tapi duduklah dulu sejenak bertafakkur, memohon ampunan Allah atas dosa-dosamu. Misalnya kita mau sholat isya ini, pikirkan dosa-dosa kita antara maghrib dan isya. Kita mau sholat asar, pikirkan dosa-dosa kita antara zuhur dan asar. Begitu seterusnya. Duduk. Nah, disitulah beliau tulis. Ada lengkap dengan doanya. Minimal kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Tapi panjang di situ. Istighfar lengkap. Astaghfirullahaladzim min kulli qalbin, min kulli lisanin, min kulli basarin, min kulli sam'in, min kulli yadin, min kulli
jasadin, min kulli farjin, min kulli amalin, min kulli rizkin, min kulli khayalin, wa atubu ilaihi ya Allah taubatan nasuh. Istighfar lengkap memohon ampunkan dirinya. Setelah itu beliau berkata, kita ini sedang berhadapan-hadapan dengan Tuhan, zat yang segala-galanya. Tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka tundukkan dirimu bahwa kau sedang berada di hadapan Tuhanmu, di hadapan rajamu. Kita ini budak. Setelah itu ucapkan Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu muhitum bi. Allah menyaksikanku, Allah hadir, Allah meliputi diriku. Dilanjutkan lagi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, engkau lah yang saya tuju, keridaanmu lah yang saya cari. Lalu setelah itu angkatlah tanganmu untuk mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Setelah engkau bersedekah, tidak ada lagi aku, yang ada hanya Allah. Bayangkan ini ulama kita ini. Nah, ini sekali bilang orang bid'ah itu tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, kau yang sedikit kitabmu. Kitab apa yang ada di rumahmu? Saya biasa bilang begitu, Prof. Kalau ada yang suka bidah-bidah, kitab apa yang ada di rumahmu? Ada Bukhari, ada syarahnya Fathul Bari, ada Muslim, ada syarahnya Nawawi. Sudah khatam membacanya? Belum. Kenapa Anda berani sekali bilang bidah? Ada khatam puluhan ribu hadis itu. Hati-hati. Anda belum baca, bilang saja saya belum tahu. Jangan bilang sesat, jangan bilang bid'ah. Ini puluhan jutaan hadis ini. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ini ceramah tarawih terpanjang saya deh. Kemarin ini ada yang ngomong, Prof. Belum pi. Ada. Tarawih ini. Ah, kalau begitu selesaikan Pak. Nanti lanjut lagi. Dari tadi. Kenapa saya tidak dikode? Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Baru 2 huruf dibahas ini kan. Nanti saya hadir lagi subuh. Subuh kapan itu ada jadwal saya ya. Saya akan hadir untuk menyelesaikan. Saya selesaikan huruf ketiga, ra, mim, dha. Nah, terakhir sebelum saya, ini kisi-kisi. Ini bulan Ramadan, bulan yang sangat dahsyat. Ada satu malam di bulan Ramadan yang disebut malam Lailatul Qadar. Saya cuma mau kasih bocoran sedikit. Itu Al-Qadar tidak terjadi sekali. Tapi menurut isyarat surah Al-Qadar, setidak-tidaknya Ramadan terjadi. Al-Qadar terjadi 3 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Yang ketiga, Lailatul Qadri. Ulama terbagi 3 pandangan. Ulama pertama berpendapat, sebagai ulama berpendapat malam Qadar turun malam 19, 21 dan 23. Pendapat yang kedua 25, 27 dan 29. Pendapat yang ketiga 27. Kenapa 27? Karena kata Lailatul Qadar dikali 3 sama dengan 27. Apa yang dahsyat di malam Al-Qadar sebenarnya? Nanti kita bahas itu di subuh. Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Pada malam itu kata tanazzal itu memakai bentuk fi'il mudhari, bentuk sekarang, bukan bentuk lampau. Pada malam itu turunlah para malaikat. Warruhu fiha. Para mufassir berpendapat ruh yang dimaksud di sini adalah ruhul amin, Jibril alaihissalam. Tidak pernah malaikat Jibril turun kecuali kepada para nabi. Rasulullah wafat, Jibril sudah pensiun. Tapi pada malam-malam Al-Qadar Jibril turun. Itulah kedahsyatannya bulan Ramadan. Jibril turun pada bulan itu di malam-malam Qadar. Apa dilakukan? Min kulli amar, untuk mengurus segala sesuatu. Sedikit bocoran, termasuk yang bisa kita nego pada malam Qadar adalah umur. Sepanjang catatannya sepanjang surat perintah pencabutan nyawa kita belum dikeluarkan. Jadi selama surat perintah pencabutan belum dikeluarkan, maka pada malam Qadar masih berlaku kita minta perpanjangan usia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan pada subuh hari. Nggak tahu kapan, nanti Pak Ahmad Yani menghubungi saya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. As-salatu sunnatut tarawih fi jami'ah. Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.